Perkenalkan, nama saya Carmen Anseli. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melakukan pray from home, sebab wabah virus corona yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gereja. Walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja, pray from home juga tidak menyalahkan iman kita. Mengapa? Karena alasan tersebut berkaitan dengan tema Allah Tritunggal dan Roh Kudus. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang Allah Tritunggal dan Roh Kudus. Allah Tritunggal secara harafiah berarti 3 serangkai dan menyatakan bahwa Allah yang satu memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya Allah berelasi secara unik dan khusus melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini berbeda namun satu kodrat. Ketiga pribadi ini pun saling berhubungan satu sama dengan yang lain, sehingga segalanya berasal dari Bapa, melalui Putra, dan dalam Roh Kudus. Dalam Trinitarianisme dan ajaran gereja, Allah Tritunggal diartikan sebagai hubungan asal kekekalan, yaitu Bapa melahirkan, Putra dilahirkan, dan Roh Kudus dihembuskan. Roh Kudus merupakan salah satu dari ketiga pribadi Allah. Roh Kudus juga merupakan pembimbing gereja dari awal hingga kini dan juga sebagai tanda jiwa gereja yang hidup. Ada 8 lambang Roh Kudus, yaitu air, urapan, api, awan dan sinar, meterai, tangan, jari, dan merpati. Kita juga mengenal adanya 7 karunia Roh Kudus, yaitu yang terdapat pada kitab Yesaya bab 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Keenam roh tersebut kemudian dilengkapi oleh roh kesalehan dan jumlahnya pun menjadi 7. Adapun buah-buah Roh Kudus berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah Roh Kudus bertentangan dengan buah-buah daging, yang merupakan nafsu-nafsu manusia yang hanya akan menimbulkan perpecahan. Dapat disimpulkan bahwa lambang-lambang, buah-buah, dan karunia-karunia Roh Kudus menandakan adanya Roh Kudus tersebut dalam diri kita masing-masing. Dan selama kita percaya kepada Roh Kudus yang merupakan pribadi Allah, akan selalu berada bersama, mengawasi, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Dari penjelasan berikut, ada ungkapan-ungkapan yang dapat menampakkan iman Allah Tritunggal. Salah satunya adalah membuat tanda salib. Tanda salib dapat kita buat kapanpun dan di mana saja. Oleh karena itu, pray from home sama sekali tidak menyalahi iman kita. Sekian penjelasan dan alasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya juga berterima kasih karena sudah menonton video ini. Tuhan memberkati.